Ketemu lagi dengan aku, Lise, dalam konten Apartemen Life di Jakarta. Kali ini aku mau sharing tentang apa aja sih yang harus kita ketahui kalau kita tinggal di apartemen. Yang harus kita ketahui pertama adalah kalau kita tinggal di apartemen, itu ada yang namanya biaya ekstra untuk tiap bulannya. Di apartemen itu kita wajib setiap bulannya bayar yang namanya service charge dan juga untuk parkir. Besaran service charge yang harus kita bayarkan itu biasanya sudah ditentukan oleh pihak apartemen. Misalnya X rupiah itu dikalikan dengan luas dari unit apartemen kita. Jadi semakin luas unit apartemen kita, maka semakin mahal bayarannya juga. Kemudian biaya parkir, karena kita kan mendapatkan slot parkir di apartemen, sehingga kita harus membayar iuran parkir setiap bulannya sebagai anggota dari penghuni apartemen. Tentu saja biaya service charge dan juga parkir ini di luar biaya-biaya utama yang biasa kita lakukan setiap bulannya, seperti pengeluaran listrik, air, internet, dan juga yang lain-lain. Nah, service charge itu sendiri untuk apa aja sih? Service charge itu gunanya untuk membayar semua biaya perawatan fasilitas di apartemen yang kita pakai bersama. Kemudian untuk biaya penggajian para karyawan seperti misalnya security, kemudian resepsionis, dan juga untuk OB. Itu semua berasal dari service charge yang dibayarkan oleh para penghuni apartemen. Hal yang selanjutnya perlu kita ketahui adalah bahwa tinggal di apartemen, karena kita tinggal bersama-sama dengan penghuni lainnya dalam satu gedung yang sama, kita harus bisa menjaga privasi orang lain juga. Kita harus bisa menjaga ketertiban, kemudian tidak saling mengganggu, saling menghormati penghuni lainnya gitu. Kemudian tidak menimbulkan keributan di unit, karena kita kan unitnya itu berdekatan gitu. Jadi kalau misalnya kita menimbulkan keributan atau suara yang berlebihan, itu bisa jadi mengganggu unit lain. Selanjutnya yang perlu kita ketahui, kalau kita tinggal di apartemen, kita itu di sini berhubungan dengan semua pegawai apartemen yang bisa mensupport kegiatan kita sehari-hari. Misalnya anggota building management, kemudian resepsionis, kemudian security, OB, dan lain-lain. Nah, maka dari itu kita harus punya kontak semua pihak yang terkait. Kemudian di apartemen juga ada yang namanya petugas engineering. Petugas engineering tersebut bisa membantu kita untuk mensolusikan masalah-masalah yang terkait dengan pelistrikan. Misalnya kalau tiba-tiba mati lampu unit kita aja gitu di apartemen, atau misalnya ada konslet, atau misalnya air bocor gitu. Nah, itu kita bisa kontak bagian engineering untuk membantu kita gitu. Jadi kita tidak perlu bersusah-susah untuk mencari tukang atau engineering dari luar kalau misalnya terjadi permasalahan di unit apartemen kita. Apalagi kan kalau kejadiannya malam ya, kita susah cari orang. Nah, di apartemen itu kita lebih dipermudah karena sudah ada pegawai engineering yang siap kita kontak 24 jam. Selanjutnya, ketika kita tinggal di apartemen, kita itu terikat dengan berbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh building management. Seperti misalnya kalau kita mau memasukkan pekerja ke unit, misalnya kita mau sewa go clean gitu ya, ada pekerja yang mau bersih-bersih ke rumah, atau misalnya mau pasang-pasang sesuatu terkait pekerjaan rumah lah pokoknya, misalnya memasang juga internet, itu kan memasukkan pekerja ke dalam rumah. Nah, itu semua ada aturannya, baik mengenai aturan jam kerjanya maupun hari kerjanya. Seperti misalnya mereka itu hanya boleh bekerja di hari kerja saja dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5. Di luar itu sudah tidak boleh ada pekerja. Kemudian pekerja-pekerja seperti itu juga tidak boleh bekerja di hari Sabtu dan Minggu, karena kan Sabtu dan Minggu itu untuk istirahat para penghuni, sehingga tidak diperbolehkan melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa menimbulkan keributan. Selain itu, kita juga harus aware dengan semua peraturan yang ditetapkan oleh building management, misalnya terkait aturan prokes COVID gitu ya. Waktu itu pada zaman-zamannya COVID lagi tinggi-tingginya, kita itu di apartemen tidak diperkenankan untuk memasukkan tamu dari luar gitu, apalagi tamunya yang berasal dari luar kota ataupun luar negeri. Jadi yang boleh hanya masuk itu adalah hanya penghuni yang tinggal di unit tersebut. Nah, untuk terkait hal seperti itu kita harus mengikuti gitu, karena untuk kebaikan bersama. Kemudian peraturan yang lainnya misalnya terkait penggunaan fasilitas bersama, seperti misalnya fasilitas kolam renang, fasilitas gym, area-area yang sifatnya dipakai bersama, itu kita harus memenuhi peraturannya, karena kan kita bersama-sama ya, jadi saling menghormati. Seperti misalnya aturan kita ke gym, kalau misalnya di sana ada peraturan bahwa
setiap penghuni itu maksimal misalnya 2 jam per hari untuk nge-gym, kita harus ikutin aturan gitu. Kita tidak bisa egois karena kita tinggal bersama-sama, menggunakan fasilitas bersama-sama. Kemudian di apartemen juga ada loh yang namanya rukun warga seperti di pemukiman pada umumnya. Nah, di rukun warga penghuni apartemen ini kita juga ada grupnya. Kemudian kita juga ada komunikasi di dalamnya gitu, baik secara online maupun offline gitu. Kadang ada rapat-rapat yang dilaksanakan secara offline. Nah, di dalam grup tersebut, di dalam rukun warga tersebut, kita bersama-sama diskusi untuk memenuhi kebutuhan warga ataupun untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di apartemen. Hal yang selanjutnya perlu diketahui adalah kalau di apartemen misalnya ada yang kirim paket atau barang, itu kita tidak bisa langsung menerima kurirnya di depan pintu apartemen kita. Tapi segala macam kiriman, paket makanan, barang, itu semuanya akan diterima di lobi oleh resepsionis dan security. Kemudian nanti kita yang ambil sendiri ke lobi gitu. Jadi relatif lebih aman, kita tidak langsung kontak dengan kurirnya. Kemudian barangnya juga relatif aman karena dicek dulu oleh bagian security di lobi. Oh iya, yang tidak kalah penting menariknya tinggal di apartemen adalah kita itu ada yang namanya genset ya. Kalau di apartemen itu wajib banget gitu. Kalau kita di rumah sendiri kan kita harus beli sendiri. Nah, kalau di apartemen itu sudah ada genset dari building management. Jadi ketika terjadi pemadaman dari PLN misalnya, itu kita tidak akan padam gitu. Beberapa menit setelah pemadaman itu kita akan nyala kembali dengan energi dari genset tersebut. Kecuali pemadamannya itu yang memang sifatnya perbaikan yang dilakukan di area apartemen. Seperti misalnya waktu itu pernah kita pemadaman misalnya setengah hari gitu. Tetapi untuk pemadaman yang sifatnya berupa perbaikan di unit apartemen, pasti itu akan diinfokan terlebih dahulu gitu. Jadi tidak akan tiba-tiba mendadak. Kita akan diberitahu dulu pemadamannya kapan, atau misalnya pada saat ada penyemprotan gitu kan, desinfeksi di apartemen itu akan diinfokan dulu waktunya kapan, harinya, jamnya juga kapan, sehingga para penghuni apartemen bisa berantisipasi menyesuaikan aktivitasnya. Pada intinya, berdasarkan experience yang kami rasakan, kami itu sangat nyaman tinggal di apartemen karena relatif lebih simpel, lebih disiplin, kemudian lebih bisa saling menghargai antar warga ya. Karena kan kalau misalnya kita tidak berusaha menghargai warga satu sama lain, ya kita juga tidak akan nyaman hidupnya gitu. Karena kan kita tinggal di satu bangunan yang sama gitu, menggunakan fasilitas yang sama. Jadi semacam terbentuk suatu habit yang lebih disiplin sih menurut aku ya, karena kita dipaksa untuk menaati peraturan lebih gitu dibanding kita kalau tinggal di rumah biasa seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja sharing dari aku terkait apa saja sih yang harus diketahui kalau kita tinggal di apartemen. Sampai ketemu lagi di episode mendatang tentang apartemen life di Jakarta. Terima kasih ya udah menyaksikan. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, tolong ya di like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih. Bye.